FIFA yakini timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026. Pernyataan berkelas Erick Thohir, usai timnas Indonesia jadi sorotan dunia internasional. Debut manis Tom Haye bersama Almere City tadi malam. Statistik Jay Izzes kontra AC Milan di Liga Italia. Simak berita selengkapnya sebagai berikut. Pernyataan berkelas Erick Thohir, usai timnas Indonesia jadi sorotan dunia internasional. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menyatakan senang performa timnas Indonesia dalam fase grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dapat sorotan dunia internasional. Ia menilai skuad Garuda mulai bangun dari tidur. Sebelumnya, media Amerika Serikat, ESPN, menyebut tim Garuda sebagai raksasa Asia yang sedang terbangun dari tidur panjangnya. Sebutan itu setelah tim asuhan Sintayong bermain imbang dengan timnas Arab Saudi 1-1 dan timnas Australia 0-0. Erick mengatakan berbagai capaian timnas Indonesia berkat kerja keras seluruh elemen tim. Ia pun menyambut baik dengan adanya pujian dari dunia internasional tetapi tidak membuat besar kepala. Ya, alhamdulillah, karena ini yang saya bilang, kita sudah terlalu lama tidur buat sepak bola Indonesia. Ini waktu yang kami bangkit, kata Erick di Deli Serdang, Minggu tanggal 15 September tahun 2024. Selain itu, Menteri BUMN tersebut menyadari kehadiran pemain naturalisasi yang mengangkat timnas Indonesia saat ini menimbulkan pro dan kontra. Namun, hal itu tidak akan mengganggu fokusnya untuk terus membuat timnas Indonesia agar semakin tangguh. Pasti ada perbedaan pendapat, tetapi ya kembali kami kerja sajalah. Kami enggak mau terjebak polemik-polemik diskusi, ujarnya. Ini negara demokrasi, kritik itu sesuatu yang baik. Ya tetapi kami fokus sajalah. Kami kerja begitu saja, tambahnya. Timnas Indonesia membuat dunia terkesan dengan penampilannya, di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Banyak pujian di beberapa media besar belahan dunia. Salah satunya di akun resmi FIFA. Seperti yang kita ketahui, FIFA atau Federation Internationale de Football Association adalah sebuah induk organisasi resmi sepak bola di dunia. FIFA idealnya menjadi naungan bagi seluruh organisasi sepak bola di setiap negara anggota. FIFA terkesan dan dengan bangganya menginformasikan bahwa timnas Indonesia adalah tim yang paling mengejutkan di putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. FIFA juga memberikan pujian setinggi langit ketika menghadapi tim langganan dunia yakni Arab Saudi dan Australia. Ketika menjadi tim dengan ranking FIFA terendah tidak membuat timnas Indonesia ciut untuk bersaing dengan tim raksasa di Asia. Meski di atas kertas dianggap sebagai tim terlemah di fase kualifikasi ini, Indonesia menjawab dengan hasil mengesankan di lapangan, tulis laman FIFA. Mereka sukses mengumpulkan 2 poin dari 2 pertandingan melawan 2 tim langganan Piala Dunia, yakni Arab Saudi dan Australia, lanjutnya. FIFA juga memuji etos kerja dan semangat pantang menyerah skuad timnas Indonesia, tim Garuda dianggap mampu meredam permainan ofensif Arab Saudi dan Australia. Etos kerja, daya juang tinggi dan semangat pantang menyerah skuad Garuda mampu meredam permainan ofensif Arab Saudi di matchday pertama, tulis laman resmi FIFA. Bahkan pasukan Sintayong berhasil unggul terlebih dahulu lewat gol Ragnar Oratmangun di jeda sebelum tuan rumah menyamakan skor lewat tendangan Musab Al-Juwair yang terdefleksi. Performa yang sama mereka tampilkan saat menjalani matchday kedua di kandang sendiri, di Jakarta, hingga mampu menahan imbang Australia tanpa gol, lanjutnya. FIFA tak memungkiri bahwa timnas Indonesia ada di tren sejarah baru. Indonesia berada di tren untuk kembali lolos ke putaran final Piala Dunia, ini jadi kelolosan perdana Indonesia sejak Piala Dunia 1938 silam saat itu masih bernama Hindia Belanda. 2 hasil imbang ini membawa Indonesia menduduki posisi keempat grup C, tulis FIFA.
Dan jika mereka mampu mempertahankan bentuk seperti ini, bukan tidak mungkin impian untuk bisa mengulang pencapaian lolos ke putaran final Piala Dunia seperti yang mereka lakukan pada 1938 silam. Lanjutnya, timnas Indonesia masih ada agenda untuk laga ketiga dan keempat ronde ketiga. Agenda tersebut terjadi pada Oktober tahun 2024. Tim asuhan Shin Tae-yong bakal bertandang ke markas Bahrain dan China. Debut manis Tom Hye bersama Almere City tadi malam. Tom Hye melakoni debut bersama Almere City, saat membawa pulang 1 poin dari kandang Heracles Almelo pada pekan kelima, Eredivisie atau Liga Belanda, Minggu, tanggal 15 September tahun 2024. Almere bermain imbang tanpa gol melawan Heracles di Stadion Erv Asito. Di laga ini, Tom Hye baru masuk di babak kedua. Pemain timnas Indonesia itu baru masuk pada menit ke-64. Hye menggantikan peran pemain tengah Almere lainnya, Anas Tahiri. Hye bermain 32 menit karena tambahan waktu pertandingan di babak kedua mencapai 6 menit. Mantan pemain Heerenveen itu tampil lumayan di laga ini. Heracles yang bertindak sebagai tuan rumah memang tampil dominan. Tetapi mereka tidak cukup baik soal urusan penyelesaian akhir. Heracles tercatat melepaskan 23 tembakan tetapi hanya 2 yang tepat sasaran. Sedangkan Almere mencatatkan 4 tembakan tepat sasaran dari 10 kesempatan. Hasil imbang ini terbilang lumayan buat Almere City walau masih tertahan di zona papan bawah. Tom Hye dan kawan-kawan menempati posisi 17 dari 18 tim Eredivisie dengan koleksi 2 poin dari 5 pertandingan. Sementara Heracles berada 1 tingkat lebih baik dengan torehan 3 poin dari 5 pertandingan. Statistik JIZES kontra AC Milan di Liga Italia. JIZES ngotot, main penuh saat Venezia takluk 0-4 dari AC Milan dalam lanjutan Liga Italia, Minggu, tanggal 15 September tahun 2024 dini hari WIB. Di laga ini, pemain andalan timnas Indonesia itu bermain sebagai starter di jantung pertahanan. Izes bekerja sama dengan Joel Sintiene dan Michael Svoboda dalam formasi 3-5-2 racikan Eusebio Di Francesco. Sayangnya, Venezia memulai laga ini dengan buruk. Kesalahan individu khususnya kiper Jesse Joronen membuat tim promosi itu mudah diperdaya Rossoneri. Berdasarkan data SofaScore, JIZES mendapatkan rating 6,1 di laga ini. Pemain berusia 24 tahun itu banyak bergerak di area kiri permainan Venezia. Melihat statistik, Izes membuat 5 clearance di laga ini. Ia juga 3 kali melakukan duel bola bawah dan 2 kali duel udara dengan catatan 1 kali menang. Akurasi operan pemain kelahiran Mierlo, Belanda ini mencapai 88%. JIZES tercatat melakukan 56 operan dan 46 diantaranya sukses, menyentuh bola sebanyak 70 kali, dan memberikan 1 kali umpan kunci. Selain Venezia kalah telak, laga kontra Milan bukan hari terbaik buat JIZES. SofaScore mencatat dirinya melepaskan 6 umpan panjang sepanjang pertandingan tetapi hanya 1 yang terhitung tepat sasaran. JIZES juga kehilangan penguasaan bola sampai 11 kali di laga ini. Sebuah rapor minor yang tentu ingin secepatnya diperbaiki oleh mantan pemain Go Ahead Eagles ini.